Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Silahkan sekarang teman-teman langsung menyampaikan apa yang mungkin pertanyaan, kalau tidak mau pertanyaan mungkin gagasan, atau bahkan menampilkan sebuah fenomena sosiologi politik yang kita hubungkan dengan sosiologi politik sebagai kajian interdisipliner. Yang pasti hari ini kita bukan mengulas lagi tentang pengantar ilmu politik. Jadi pengantar ilmu politik teman-teman semester 2 sudah selesai. Sudah dianggap lulus, sudah tinggal mempraktekannya. Nah sekarang adalah bagaimana teman-teman memahami sosiologi politik. Dalam tema hari ini adalah sosiologi politik sebagai kajian interdisipliner. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bagaimanapun tempat misalkan Nurul Andari dan Rolita di Balitbang Prof Jawa Timur itu ada hubungannya dengan sosiologi politik. Lupa itu kan riset. Iya riset, tapi di situ adalah menghadirkan kebijakan, sebuah keputusan untuk bagaimana mengelola konflik yang ada di Jawa Timur, memajukan bagaimana partai politik yang ada di Jawa Timur, bahkan menampilkan bagaimana kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial politik yang ada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti sosiologi politik itu hanya pada wilayah partai politik atau misalkan lembaga eksekutif legislatif, tetapi bahwa banyak yang mempunyai keputusan, pengambilan atau bahkan sebagai pelaksana dari keputusan, itu adalah bagian dari lembaga politik yang di situ ada tema sosiologi politik yang ketika kajian interdisipliner kita bisa membahasnya. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Atau kalau tidak bertanya, mungkin mengomentari konten saya, Pak ini kurang begini, ini saya malah senang. Oke, silakan teman-teman. Izin bertanya ya Pak. Silakan, Rolita. Nah, sejauh ini tuh riset di sini tuh berbasis ke pemberdayaan masyarakat gitu. Oke. Jadi misal tentang pertanian, habis itu perikanan kayak budidaya lobster gitu tuh Pak. Dan itu tentang riset sosial juga ada seperti kearifan lokal, adat gitu Pak. Tapi kalau berbasis politik masih kurang itu sih Pak. Masih kurang mencari tahu. Kayaknya minim di sini terkait politiknya. Kajian politik maksudnya. Terus nggak, misal ya Pak, misal ternyata ada riset mengenai politik gitu ya Pak. Tapi kan itu kan sudah bentuk penelitian gitu Pak. Nah, bagaimana caranya kita membuat paper gitu? Kan sama aja nanti tema yang diambil ataupun judul nanti pasti berapa ya? Kayak mirip gitu loh Pak. Caranya kita bisa membedakan itu gimana ya Pak ya? Agar bisa membuat riset baru tapi datanya itu juga dari sini gitu. Oke. Terima kasih Rolita. Jadi apa yang disampaikan Rolita terkait dengan riset-riset yang kebanyakan di Balitbang Prof. Teringat Balitbang saja. Bahwa di situ sebetulnya sangat sosiologi politik. Ketika ada kebijakan, di sini nanti tahun 2022 25% untuk bagaimana pertanian, bagaimana misalkan yang 25% untuk masyarakat nelayan dan selanjutnya. Itu sangat sosiologi politik karena hubungannya adalah dengan kebijakan.
kebijakan yang mana itu akan dirasakan oleh masyarakat. Kalau dalam bahasanya pemimpin, maksudnya Bu Khofifah misalkan sebagai gubernur, itu kan bagaimana masyarakat Jawa Timur dalam dunia pertanian, nelayan, atau di pedesaan, itu kan bisa sejahtera. Tentunya riset yang ada di Balitbank itu sebagai teropong, dan selanjutnya memberikan masukan bagaimana menjadi lebih baik dalam dunia pertanian, kelautan, dan lain sebagainya tadi. Adapun Rolita sebagai, misalkan Rolita posisinya adalah sebagai orang Balitbank, maka riset itu akan selalu berkembang karena dalam setiap tahun suasananya berbeda. Taruhlah kebijakan pupuk yang perlu diriset, yang dalam suasana COVID ini pasti berbeda antara 2020, 2021, dan 2022. Karena apa? Hasil panen dari petani itu pasti berbeda hubungannya dengan bagaimana para petani pada awal takut terhadap COVID, yang selanjutnya mungkin proses pertaniannya kurang maksimal. Kemudian dalam tahun 2021 mereka sudah relatif berani, tetapi ada misalkan suasana alam yang berbeda, dan 2022 juga mungkin yang berbeda lagi. Apalagi misalkan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan menghadapi pandemi COVID itu, yang mana secara politik kepentingan, maksudnya pemerintah itu kan awalnya itu semacam menjanjikan nanti di 2020 selesai dah konflik, tetapi faktanya 2021 belum selesai, 2022 kemudian ada Omikron, dan mungkin 2023 ada lagi. Nah, itu kan dalam bahasa Balitbangkes ketika Rolita menjadi pengambil kebijakan di Balitbank Prof, itu selanjutnya bisa menampilkan riset-riset yang berbeda dan kemudian memberi masukan untuk antisipasi bagaimana pandemi COVID itu terselesaikan. Adapun ketika Rolita sebagai mahasiswa yang di situ KKNT atau PKL lah, itu juga bisa meneliti terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di Balitbank Prof tersebut. Dalam artian mungkin yang lebih sederhana adalah membedakan apa yang menjadi kebijakan 2020 dan 2021. Itu misalkan begitu. Itu kan sederhana. Bahkan Rolita tidak perlu sibuk turun ke lapangan karena kan data awalnya itu kan sudah ada. Tinggal membandingkan saja. Atau kemudian risetnya adalah meneliti terkait dengan keseriusan para peneliti terkait tentunya hubungannya dengan sosiologi politik. Bu Silka mau menambah, silahkan. Ya, saya menambahkan sedikit saja Pak, tadi penjelasan sudah detail ya dari Pak Agus. Jadi jika memang suatu penelitian itu kemudian berkaitan dengan kebijakan, itu sudah pasti kita bisa melihat atau kita teliti dari perspektif sosiologi politik jika berkaitan dengan kebijakan. Saya mau menambahkan sedikit saja dari tadi yang Rolita tanya gimana supaya membuat penelitian itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Sederhananya tadi yang dikatakan Pak Agus, beda tahun saja sudah beda, karena pasti fenomena yang terjadi pun juga berbeda. Atau mungkin kalau teman-teman tadi sudah melihat penjelasan Pak Agus yang di video, itu kan beliau menjelaskan ada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan salah satu pendekatan yang berbeda. Misalnya terkait tadi meneliti tentang kebijakan soal sektor perikanan atau pertanian, kemudian yang pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan behavioral misalnya. Nah, teman-teman bisa kemudian nanti meneliti menggunakan pendekatan yang lain atau pendekatan komparatif yang misalnya kemudian membandingkan sektor kebijakan sektor pertanian di wilayah A dibandingkan dengan wilayah B, karena tentunya setiap wilayah memiliki berbeda dari
lokasi dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman juga bisa membedakan dari situ yang menjadikan penelitian itu berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Silka. Jadi tambahannya menambah wawasan teman-teman. Rolita, apakah bisa diterima atau bagaimana? Iya, sudah paham Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus sama Bu Silka. Terima kasih Rolita. Yang lain, Nurul atau Reza, Arya Novanto, Karinina, Marcelino, ada yang ditanyakan atau bagaimana? Baik, kalau sudah tidak ada, saya anggap sudah paham begitu. Jadi pertemuan pertama sudah saya anggap selesai. Tetapi dalam pertemuan pertama itu, sebagaimana dalam sosiologi agama, kita itu kan mentarget teman-teman untuk produknya adalah by paper yang nanti pada pertemuan ke-8 atau 9 adalah terpublis di jurnal. Jadi itu menjadi penting bagi teman-teman bahwa terpublis tersubmit dulu baru terpublis. Hari ini silahkan membuat judul. Silahkan konsultasi dengan kami dahulu sebelum bingung untuk membuat judul. Karena kalau biasanya sudah berpisah sama saya sama Bu Silka, menjadi bingung. Apa ini judulnya? Mumpung ketemu dengan kami, silahkan membuat judul dan nanti bisa kita bahas di sini. Silahkan teman-teman. Karena targetnya adalah pertemuan pertama itu adalah membuat judul. Pertemuan kedua itu adalah abstrak 200 kata. Pertemuan ketiga, nanti teman-teman membuat pendahuluan sebuah riset, maksudnya terkait dengan sosiologi politik. Pertemuan keempat, nanti teman-teman sudah mulai membahas terkait dengan, kalau misalkan belum membahas pertemuan keempat, bolehlah nanti pendahuluan itu diperdalam. Tapi kalau sudah selesai maka langsung mengarah kepada metode ke pertemuan keempat, metode aja kalau begitu. Metode di situ adalah nanti teman-teman memilih salah satu metode yang cocok untuk melakukan penelitian. Pertemuan kelima teman-teman sudah membahas tentang pembahasan atau kalau dalam bahasa yang lain itu adalah discussion. Kemudian pertemuan ke-6 juga discussion, pertemuan ke-7 nanti referensi, pertemuan ke-8 UTS, sambil nanti sudah submit. Jadi dalam proses sambil berjalan ini, teman-teman sambil melakukan riset, sehingga dalam pertemuan tatap muka cukup 15-30 menit, yang sebelumnya melihat konten mata kuliahnya, dan lebih penting adalah teman-teman papernya jadi. Kalau sudah tersubmit, nanti tinggal menunggu publikasi. Kalau sudah terpublis, maka teman-teman sudah layak untuk mendapatkan nilai A. Tetapi kalau tidak terpublis, maka sulit untuk mendapatkan A, maksimal A- atau B+ lah nanti. Tetapi saya sama Bu Silka pasti akan mengapresiasi yang melaksanakan serius dalam melaksanakan proses membuat paper tersebut. Silakan kalau ada yang bertanya tentang judul. Nanti target kami itu teman-teman adalah sudah bisa bebas dari kebutuhan publikasi pada waktu mau yudisium ataupun wisuda, karena ada persyaratan yang wajib dilakukan seorang mahasiswa. Reza, mau mengangkat apa dirimu? Langsung saya mungkin saya tertarik sama money politik ya. Oke, sip. Money politik di mana kamu? Ya. Selama ini saya lihat di pemilihan-pemilihan umum itu, walaupun pemilihan di desa pun ada money politik gitu loh Pak. Oke, enggak, fenomena yang mana? Money politik sudah semenjak Belanda sudah ada, tetapi fenomena, jadi riset-riset maksudnya yang
lihat di beberapa tulisan mahasiswa yang sebelumnya, itu sudah ada yang menulis money politik dan sudah terpublis. Hanya yang dilihat Reza itu fenomena yang dilihat apa? Itu sebenarnya saya juga masih bingung Pak, tapi saya lebih tertarik ke money politik tadi Pak. Enggak, maksudnya begini aja, Reza melihat riset di desanya atau di kabupatennya atau di mana? Mungkin jika di kabupaten juga bisa Pak, di desa juga bisa. Reza, di mana rumahmu? Di Mojokerto Pak. Oke, Mojokerto yang dilihat fenomenal terkait dengan money politik apa? Pada misalkan pilkada Mojokerto kemarin, atau pada pemilihan legislatif 2019 kemarin, atau pada apa yang akan? Lebih ke pemilihan legislatif 2019 kemarin. 2019. Yang terlihat jelas. Ya. Yang apa itu menarik adalah pada waktu money politik itu perilaku pemilihnya itu misalkan seiring sejalan dengan money politiknya, atau money politik adalah, kan jelas kan, money politik itu adalah dilarang. Dalam bahasa ini semacam sudah membuat pengantar, ini papermu ini nanti ditulis di pendahuluan ini. Jadi kan kalau berbicara money politik itu kan jelas dilarang dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 17 2017 itu kan jelas dilarang. Begitu juga dalam bahasa agama, kalau laknatullahi rosi wal murtasi itu jelas dilarang. Tetapi dalam prakteknya, sebelum prakteknya, orang Mojokerto itu kan adalah orang yang beragama. Tetapi mereka kemudian mungkin bersedia money politik. Nah, sekarang adalah yang kamu teropong apanya? Masyarakat Mojokerto yang agamis tapi kemudian menerima money politik, atau adalah perilaku money politik itu selalu ditunggu oleh masyarakat Mojokerto, atau ya money politik ini adalah ada hubungannya dengan kapitalis besar begitu. Apa yang kamu ingin teliti? Mungkin yang pertama juga yang masyarakat Mojokerto itu menunggu money politik, kalau nggak ada uang nggak akan nyoblos itu Pak. Oke. Yang kedua juga itu Pak, terkadang yang dia itu dapat 2 kali masuk uang gitu Pak ya, dari 2 calon, tapi yang milih yang lebih tinggi gitu Pak, tapi dapat diterima dua-duanya gitu Pak. Uangnya. Itu Pak. Oke, 2 fenomena itu kamu teliti, kamu buktikan apakah benar yang terjadi di Mojokerto atau tidak. Yang pertama tentang gimana tadi? Masyarakat mau milih kalau dapat uang Pak. Coba buktikan itu. Jadi wawancara kepada beberapa masyarakat, apakah asumsi awalmu itu terbukti atau tidak? Ya, Pak. Jadi kan itu kan masih semacam iya benar iya salah. Lah ini kamu buktikan asumsi awalmu itu yang kemudian kamu rumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua tadi gimana? Yang kedua tadi menunggu. Dapat 2 calon. Oke. Menerima yang lebih tinggi, nyoblos yang lebih tinggi. Itu sub pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama. Jadi rumusan masalahmu cukup 1 yang pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sub saja, menambah untuk meyakinkan dalam rumusan masalah yang pertama. Langsung ini sudah kita membahas pendahuluan, bahkan pembahasan, tinggal mencari referensi, sudah jadi papermu, pertemuan 8-9 sudah kamu bisa submit ke jurnal. Oke ya, Reza? Ya Pak. Oke, Nurul mau menampilkan apa dirimu? Ya Pak, kalau misalkan di sosiologi politik ini, kalau pakai teori representasi makna dibalik tagar The King of Lip Service itu bisa ya Pak, meskipun pakai punyanya ini. Enggak, dirimu berbicara tema dahulu atau langsung metode? Itu Bapak, topiknya. Oh, The King of Lip Service, boleh. Tapi siapa yang menjadi, itu kan subjek ya. Informanmu nanti siapa? Mengamati sosial media Bapak. Oh, sosial media. Oke, nggak apa-apa, boleh. Iya Bapak. Sebelum lagi trending gitu Bapak. Lagi trending. Oke. Sebelum saya lanjutkan, Bu Silka mau menambah, mungkin mengomentari 2 ini?
Oh ya, menarik sih. Cuman saya masih pengen tahu tadi Nurul, berarti fenomena tadi pakai yang bikin lip service, kemudian siapa nih tokoh yang kemudian ada di pikiran kamu yang di media sosial nanti akan kamu angkat untuk fenomenanya? Masih belum tahu Bu Silka kalau itu. Oke. Ya nggak apa-apa, sambil cari-cari nanti di media sosial ya. Iya, Tapi udah betul. bagus, yang bisa digunakan juga. Oke. Mungkin yang lain. Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau misalkan representasi makna itu nanti bisa ya misalkan memaknai dari hashtag gitu bisa kan mungkin. Kalau Bisa juga. silakan Bu Silka. Tapi mungkin lebih di sub ya Pak. Ya. Ya silakan Pak Agus. Jadi kalau makna itu boleh saja, memang semuanya itu peneliti boleh melakukannya, tapi ada syaratnya bahwa sang peneliti mampu memahami terkait dengan misalkan metode atau teori yang akan digunakan supaya tidak kesulitan dalam perjalanannya nanti. Jadi dalam semua riset, khususnya sosiologi politik, apapun boleh tergantung pada peneliti. Selama sang peneliti itu bisa mempertanggungjawabkan, bukan berdasarkan peneliti, tetapi berdasarkan metode dan kemudian ada hasilnya. Jadi ketika ada The King of Lip Service, itu kan sementara misalkan subjek penelitiannya itu kan mengarah kepada kita pahami The King of Lip Service, tetapi ketika diarahkan Nurul mengarah kepada makna The King of Lip Service, mungkin sepintas itu adalah misalkan bla 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 bla, atau misalkan yang berbeda. Lah, akan lebih baik Nurul ketika memakai studi makna, maka yang dihadirkan itu sesuatu yang belum ada selama ini, atau sudah ada tetapi Nurul membuktikan dari hasil risetnya dari berbagai informan. Kalau misalkan menampilkan dengan studi literasi, maka literasi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan literasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada beberapa yang sumber itu dia relatif tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan sebuah bukan website, tapi kalau yang bukan website itu? Pak. Kemana, Pak? Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa dia tidak ada yang WordPress dan Blogspot, Pak. Seperti Blogspot itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus dari literasi atau referensi yang utama-utama. Oke? Begitu Nurul, bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Okay. Mungkin saya itu lebih ke memaknai bagaimana agar The King Lip Service ini dilibatkan kepada pemerintah di sosial media, seperti itu Bapak kurang lebihnya, sama tujuan seperti apa, tujuan politik apa dibalik tagar tersebut. Oke. Nanti lebih baik cukup fokus satu saja ya. Penelitian teman-teman cukup fokus satu supaya bisa selesai. Kalau 2-3 nanti malah nggak selesai. Baik Bapak, ini berarti saya lebih ke pemaknaan tagarnya mahasiswa kepada pemerintah di sosial media. Bisa. Ya. Bu Silka mau menambah? Cukup Pak. Cukup. Arianova mau mengangkat apa? Mungkin saya mau coba angkat tentang ini Pak, periklanan dari anggota
apa itu calon legislatif itu yang mulai dari baliho ataupun yang lewat media sosial atau media yang lain, Pak. Nah, apa yang dilihat menarik untuk diteliti? Wah, ini seperti sudah ujian skripsi dah ini. Itu terkadang dari beberapa calon itu saling singgung menyinggung gitu, Pak. Oke. Kalimat sartir dalam baliho itu ya? Iya, biasanya begitu. Enggak, maksudnya sartir selanjutnya yang akan kamu riset apanya? Ya mungkin dari apa yang diiklankan itu kan bisa dilihat apa yang ingin disampaikan oleh mereka itu kan, Pak. Ya mungkin bisa dikaji lebih lanjut, Pak. Oke. Bu Silka mau mengomentari Mas Arya Novanto? Benar. Saya masih nggak ngeh dengan kemudian fenomena apa yang ditampilkan gitu. Siapa tadi? Mas Arya, Arya Novanto. silakan dijawab. Fenomenanya mungkin yang saling menyindir itu atau yang saling berlawanan terus membuat persepsi dari masyarakat itu gampang berpindah. Black campaign begitu ya? Ya, Maksudnya ya. kampanye. Oke. Bisa sih sebetulnya dikaji, bisa masuk juga di sosiologi politik terkait dengan kampanye hitam antar calon, itu juga bisa menggunakan mungkin media sosial. Rencananya media sosial atau apa yang di baliho-baliho gitu atau apa, Arianto? Itunya masih belum tahu, soalnya referensinya kan belum dikumpulin gitu. Mungkin kalau dari internet bisa dicari lewat internet atau media sosial bisa, atau dilihat dari baliho-baliho yang tersebar di dalam media sosial juga bisa. Arya Novanto, mungkin pada hari ini dirimu sudah memutuskan. Jadi memutuskan Oh iya, Bu Silka nggak apa-apa. Gimana? Ya gimana tadi, Arianto, maaf. Mungkin bahannya itu bisa didapatkan dari yang internet ataupun dari gambar-gambar yang ada di baliho-baliho yang beredar di internet ataupun ya begitulah Bu. Belum terpikirkan sumbernya itu dari mana. Oke. Gini aja, Arya Novanto, dirimu baliho-baliho yang sekarang sedang gebyar di berbagai perempatan jalan itu aja, saling sindir itu aja kayak yang kamu teliti. Nanti kalau meneliti yang 2019, kamu harus kembali pada suasana 2019. Tapi sekarang misalkan si A calon presiden 2024, kemudian si B calon, ini kan menarik itu kamu teliti itu. Atau mungkin juga bisa dikaitkan dengan kemudian elektabilitas calon ya Pak, dengan baliho-baliho misalnya seperti baliho A yang kepak sayap kebinekaan misalnya. Kemudian itu mempengaruhi nggak masyarakat untuk tertarik milih. Nah itu juga bisa tuh dikaitkan dengan elektabilitas calon. Oke, itu juga bagus. Fokus ke elektabilitas calon bagus juga Bu Silka. Ya, betul. Jadi satu baliho itu kamu teliti, gimana nih respon masyarakat? Apa kemudian tertarik untuk milih dengan melihat baliho-baliho tersebut yang dikemas mungkin bagi partai-partai itu menarik gitu, Arianto. Iya. Terima kasih Bu, Bapak. Oke, terima kasih. Kelihatan sudah 34 menit deh, padahal saya janji maksimal 30 menit ini tadi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Dilanjut aja, Pak. Karena nanti teman-teman bingung, Pak. Oh gitu. Saya mengikuti teman-teman aja. Mau dilanjut atau tidak, kalau sekarang selesai ya selesai. Kalau dilanjut, Rolita juga boleh menampilkan. Gimana? Yang pasti ini Bapak. Gimana? Marcel sama Karina kelompok ini, Pak. Keluar sendiri maksud saya. Keluar sendiri. Oke, nggak apa-apa. Karena itu keluar itu karena memang niat keluar atau terpental kan saya nggak ngerti.
Oke, jaringannya putus nyambung gitu Bapak. Bapak saya boleh bertanya Bapak? Sebentar, sebelum dirimu sudah punya hak. Rolita ini sekarang haknya ini. Rolita ini mau. Oh iya Pak, lupa kalau Rita belum tanya. Ayo, Rolita, kamu mau ngangkat apa? Enggak, belum Pak. Belum kepikiran Pak. Loh, ini Yang tadi aja Pak, mungkin cari tahu dulu tentang kebijakan politiknya Adanda, terus nanti pakai pendekatan historis, mungkin itu. Rolita. Atau enggak mungkin kalau polisi brief itu bisa diangkat ya, polisi brief terkait apa itu? concern kebijakan tahun ini itu mengarah kemana aja gitu, bisa Pak. Apa kebijakan? Tentang polisi brief yang diterbitkan di Balitbank ini kan setiap bulan itu 2 kali menerbitkan gitu Pak. Oh, policy brief. Polisi bro. Ya. Oh, boleh. Saya pikir Policy brief. boleh. Jadi kamu meneliti cukup di situ Boleh. aja, nggak apa-apa, boleh. Tapi masih bingung metodenya sih Pak. Yang penting itu ada fenomena yang menarik. Sesudah ada fenomena menarik, maka muncul rumusan masalah. Sesudah rumusan masalah muncul, maka kemudian pakai metode apa? Pakai teori apa? Ya sekarang adalah fenomenanya apa policy brief yang ada di situ. Kalau misal begini Pak, ada kebijakan gitu, tapi ada dominasinya kan ya Pak pasti. Misal daerah ini diprioritaskan karena apa gitu, kita cari tahu alasannya gitu, menarik nggak Pak itu? Sangat menarik, tetapi harus dihubungkan dengan sosiologi politik. Atau juga bisa melihat setiap policy brief itu kan sebelum nantinya menjadi kebijakan kan pasti ada dinamika politik yang ada tuh. Antara mungkin dari berbagai aktor politik atau aktor pemangku kebijakan di dalam Balitbank, dalam institusi tersebut. Nah, antara policy briefnya pasti kan ada pro kontra. Nah, ini juga bisa diangkat, itu masuk ke ranah politik tuh, dinamika untuk policy brief akhirnya kemudian menjadi kebijakan. Iya Bu, terima kasih masukannya Bu Silka. Oke, bagus Rolita. Cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Ini mau bertanya Pak. Ya, oke, silakan Nurul. Saya mau bertanya ini Pak, saya kan memang belum mengetahui lebih detail seperti apa the King Live Service sama the King Live Silent itu seperti apa Bapak? Saya belum paham Bapak. Kamu kok bertanya pada saya? Ini seharusnya yang namanya fenomena itu yang tahu adalah sang peneliti. Saya sama Bu Silka itu adalah tempat konsultasi. Jadi ketika sang peneliti, Nurul maksudnya, itu melihat ada sesuatu fenomena yang menarik, silakan. Bagi saya sama Bu Silka pasti melihat banyak yang menarik dari itu. Tetapi belum tentu dalam pikirannya Nurul itu adalah bisa ditangkap begitu loh. Misalkan dalam The King of the Service itu selanjutnya ada proses hukum yang menurut sebagian masyarakat itu kan, oh ini kok bisa ya, hanya membuat seperti itu kok kemudian sampai ada proses hukum. Nah itu kan, atau misalkan kalau dihubungkan dengan makna, ya, apakah ada kesinambungan antara yang membuat The King of the Service dengan misalkan audien atau netizen, sampai selanjutnya dia diproses hukum. Ataupun yang lain, saya nggak ngerti yang diinginkan oleh Nurul. Yang meneliti di sini bukan Bu Silka dan saya. Yang meneliti adalah mahasiswa ya, ingat. Iya Pak Agus, ya. Terima kasih Pak Agus dan Bu Silka. Oke. Ya. Ini Marcelino ini masih hilang lagi ya, sudah, ini memang hilang hadir.
Bu Silka mau menambahi sebelum kita tutup karena waktu sudah 40 menit ini, Bu Silka? Cukup sih Pak, pada intinya saya rasa teman-teman sudah memahami, maksudnya dari perspektif sosiologi politik dengan tadi sudah menjelaskan ide-ide judul, artinya sudah cukup paham bahwa hal-hal tersebut berkaitan dan juga bisa dikaji dari perspektif sosiologi politik. Cuman mungkin nanti bisa diperdalam lagi dengan mungkin teori-teori yang digunakan, kemudian juga metode penelitian yang nantinya akan digunakan. Oke, terima kasih Bu Silka, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah perkuliahan kita pertama sosiologi politik. Nanti ini akan saya upload menjadi konten. Nanti teman-teman menuliskan judul di konten tersebut. Dan minggu depan kita akan membuat abstrak 200 kata. Sambil berjalan kita sambil belajar tentang sosiologi politik, tetapi langsung mempraktekkan ilmu kita di dalam sebuah paper. Targetnya skripsi teman-teman nanti akan lancar. Terima kasih. Ya. Agus, mohon maaf, mau menambahkan sedikit. Okay. Karena minggu depan kita materinya adalah membuat abstrak, jadi mungkin teman-teman juga sudah mempersiapkan, karena abstrak itu kan isinya ada bagaimana rumusan masalah selain tema tadi ya, kemudian rumusan masalah, dan teman-teman juga harus sudah tahu akan menggunakan teori apa. Nggak masalah salah, nanti kan kita akan diskusi untuk menemukan teori yang tepat. Teori itu bisa menjelaskan fenomena yang teman-teman angkat, tapi paling tidak teman-teman sudah harus memahami nanti di pertemuan selanjutnya teori apa yang akan diambil yang kira-kira berkaitan dengan tema atau fenomena rumusan masalah masing-masing, juga metode penelitian. Bisa nanti mau kualitatif atau kuantitatif kan pasti sudah dipelajari kan di semester sebelumnya untuk metode penelitian. Ya, itu saja Pak Agus. Terima kasih Bu Silka atas tambahannya menyempurnakan diskusi atau perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang teman-teman. Terima kasih Bu Silka. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak Agus, terima kasih Sama-sama. teman-teman semua.